Unity adalah salah satu tools populer untuk membuat game, baik itu game 3D, 2D, dan berbagai platform, di PC maupun di mobile. Untuk mendownload Unity sangatlah mudah, kita bisa langsung cari aja download Unity, dan nantinya kalian akan diarahkan ke halaman download Unity. Di sini, sangat direkomendasikan kalian mendownload Unity menggunakan Unity Hub. Di mana Unity Hub ini nanti kalau sudah terinstall, tampilannya seperti ini, dan Unity Hub ini akan menjadi semacam kayak penghubung kalian, baik untuk sebagai project, mengumpulkan project, tempat untuk mempelajari tutorial dari Unity-nya langsung, dan juga community untuk berdiskusi. Dan kalau kalian mau menginstall Unity, ada di dalam tab install di sini, di mana kalian menginstall hanya tinggal klik add. Nanti di situ kalian bisa memilih versi Unity yang kalian inginkan. Setelah itu kalian bisa tinggal next. Dan di sini kalian memilih platform, maksudnya adalah di mana kalian nanti menjadikannya di mana, Android ataupun yang lain segala macamnya. Untuk Windows sendiri sudah terinstall secara default, jadi kalian tidak perlu menambahkannya kalau kalian memang hanya untuk menaruhnya di PC. Dan Visual Studio Community ini biasanya untuk script editornya. Kalau kalian punya script editor lain, kalian direkomendasikan bisa menggunakan script editor yang kalian suka. Tapi di Unity direkomendasikan menggunakan Visual Studio Community. Kalau sudah kalian tinggal next, nantinya dia akan terdownload, dia akan terinstall, dan nantinya kalian akan muncul di dalam salah satu di sini. Ya, kalian bisa menginstall berbagai macam versi Unity yang kalian mau, sehingga tidak mengganggu versi Unity yang terbaru kalau kalian mau mencoba versi Unity yang lebih beta. Nantinya, setelah kalian sudah menginstall, sebelum membuka project, kalian diminta untuk login terlebih dahulu, yaitu kalian mesti login akunnya, dan akun di situ termasuk free. Buat kalian yang memang mau mendapatkan lisensi Unity, kalian bisa aktifkan lisensi personal yang tentu saja juga free, dan ini sudah sangat cukup. Jadi kalau kita lihat, kalau kalian hanya sekedar membuat game skala kecil, jadi di sini kita bisa lihat perbandingan Unity license personal yang free, plus, pro, dan enterprise. Dimana pada saat yang personal pro, kalau kalian punya revenue dalam 1 tahun di bawah 100.000 US dollar, artinya itu sekitar 1 miliar ya, itu kalian masih bisa menggunakan Unity personal. Tapi sudah di atas itu kalian diminta untuk menggunakan Unity Plus. Jadi sebenarnya Unity personal free ini sudah cukup untuk kalian kalau mau develop game secara personal. Makanya di sini saya sangat menyarankan kalian menggunakan Unity versi personal dan ini free seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan Unity versi bajakan. Kita langsung saja dari Unity, kita kembali ke Unity Project, dan kalau kalian mau menambahkan project atau mau buka project baru, kalian bisa menggunakan tombol add, dan kalau mau bikin project baru, kalian bisa menggunakan new, dan memilih versi Unity yang kalian miliki, kalau memang kalian memiliki banyak versi Unity. Kalau enggak, kalian bisa langsung new, nantinya kalian bisa memberikan nama projectnya, dan kalian bisa memilih bentuk projectnya seperti apa, 3D maupun 2D. Dan tempat menyimpan lokasi projectnya juga bisa kalian atur. Jangan lupa memberikan nama project. Dalam hal ini saya sudah membuat suatu project yang sudah saya tampilan Unity akan terbuka seperti ini nantinya, dan tentu saja projectnya ini tidak kosong ya, harusnya dari awal Unity project kosong, tapi ini saya contohkan dengan yang sudah saya bikin supaya gampang memberikan contoh. Di sini tampilan Unity seperti ini secara default. Pertama, di area sini adalah namanya scene, yaitu tampilan Unity kita, yaitu tampilan gamenya nanti jadinya seperti apa. Lalu di sebelah sini ada inspektor, di mana kalau kita mengklik suatu objek, nanti propertiesnya akan muncul di sebelah sini. Jadi properties dia itu seperti kayak namanya, posisi, rotasi, dan ukurannya, scalingnya, seperti itu. Di bawah sini adalah objek-objek yang memang masih belum terpakai. Maksudnya adalah kita mengumpulkan objek-objek yang terlebih dahulu di dalam project kita ini, tab yang namanya project. Nantinya kalau objek kita mau kita pakai, kita bisa drag and drop seperti itu, dan dia akan masuk ke dalam fieldnya seperti itu. Dan objek ini tidak hanya selalu 3D objek ya, kita bisa aja menggunakan script, tekstur, dan segala macamnya. Tentunya sangat kompleks seperti itu. Dan kalau kalian mau mencari bisa menggunakan tombol search di sini, misalkan mau mencari ember, bucket, dia akan bisa dicari dalam satu folder itu, dan kita bisa menggunakan objek tersebut. Dan ini ada thumbnails itu bisa kalian ukurnya bisa lebih diperkecil dengan tombol slider di sebelah sini. Kalau kalian mau lebih kecil atau hanya bahkan tulisan saja, bisa seperti itu. Ini search bar dan segala macamnya. Dan sebelah kiri adalah hierarki. Hierarki itu adalah tempat kita di list objek-objek apa saja sudah ditaruh di dalam scene kita. Dalam contoh ini tadi saya sudah menaruh bonsai,
maka dia akan di-highlight, dan menaruh ember, maka dia akan di-highlight juga. Jadi ini adalah objek-objek yang sudah kita taruh di scene nantinya yang mungkin nanti akan kita pakai di dalam game kita. Karena scene itu nantinya kita bisa punya scene dalam jumlah banyak yang mungkin kita bisa pindah-pindah dari satu scene ke scene lain. Lalu ada namanya tab game. Di dalam tab game ini ada tampilan game kita yang kalau tampilan game kita ini kalau kita play baru kelihatan. Jadi seperti apa nanti tampilan gamenya. Jadi kalau misalkan ada animasi, ada pergerakan dan segala macamnya, nanti akan kelihatan di sini. Karena di game saya ini saya belum menambahkan pergerakan apapun, saya tidak bisa mengkontrol menggunakan apapun, hanya tampilan saja dan efek-efek yang terlihat di sebelah sini. Ya, seperti itu. Nah, dalam tampilan susunan ini sebenarnya adalah susunan yang dasar dari Unity. Dari kalian sendiri, kalian bebas bisa meletakkan, misalkan mungkin kalian mau hierarkinya di sebelah kanan, seperti ini. Kalian bisa drag and drop tabnya seperti ini. Dan juga bisa memindahkan, membesarkan objek ukurannya kalau dirasa kurang besar, seperti itu. Dan dari Unity sendiri pun menyediakan layout, susunan layoutnya di sebelah sini. Dimana dia terdapat default, yaitu default yang ini. Dan kalau kita pindah ke full split, tampilannya seperti ini. Jadi dia ada tampilan 4 layar karena mungkin namanya 3D, bisa kiri kanan atas bawah. Dan juga ada namanya default. Default itu berarti yang tadi. Default yang tadi ya tampilan seperti ini, kalian bisa sesuaikan. Dan ini sebenarnya preferensi sih, kalian mau menggunakan tampilan yang mana. Tall, jadi dia tampilan sini lebih besar, hierarki sebelah sini. Dan kalau preferensi sendiri, saya mungkin lebih tertarik menggunakan yang wide. Jadi sebenarnya preferensi kalian ya, kalian mau lebih suka menggunakan tampilan yang mana. Kalau saya lebih demen menggunakan yang wide karena tampilan jadi lebih luas di sebelah sini. Sekarang kita mulai membiasakan dengan tools-tools dasar yang disediakan oleh Unity. Jadi kita mulai dengan menggunakan scene baru, kita tidak gunakan scene yang ini. Jadi dengan menggunakan file, new scene, nantinya kalian akan dibukakan ke scene baru yang masih kosong. Asal jangan hati yang kosong dan nampak. Nah, sekarang kalau secara default Unity itu kita memiliki main kamera. Kalau 3D itu ada main kamera dan ini kamera itu menunjukkan tampilan game kita nantinya. Dengan preview di sini kurang lebih sama seperti tampilan di gamenya, kayak gitu. Lalu ada directional light. Light ini fungsinya jadi jelas untuk menerangi satu map ini, tapi tidak bisa untuk menerangi masa depan. Lalu di sini kita akan coba tambahkan objek. 3D objek di sini kita bisa menggunakan klik kanan. Klik kanan di sini kita bisa pilih 3D objek, 2D objek dan segala macamnya. Menu itu bisa kita akses juga menggunakan game objek, kurang lebih mirip seperti ini. Dan kita coba tambahin dulu sebuah cube. Nantinya cube ini kita akan bisa akses menggerakin objeknya menggunakan tools-tools yang ada di sebelah sini. Tools pertama adalah Move Tool. Move Tool di sini adalah kita untuk menggerakkan tampilan. Dari kalau Move Tool ini ikonnya seperti tangan, kalau kita klik kiri, nantinya kita bisa menggeser tampilan kita seperti apa, kelihatan seperti itu. Tapi sebenarnya ini punya shortcutnya, yang misalkan kita menggunakan toolsnya kedua, Move Tool ini, yang sebelah sini, ini Hand Tool, itu kita bisa klik tengah kiri juga, klik tengah mouse. Jadi klik tengah mouse itu kurang lebih mengakses juga si Hand Tool yang tadi, yang kalau kita menggunakan klik tengah mouse. Jadi makanya mungkin ini jarang kita pilih seperti ini. Kita bisa menggunakan scroll mouse sebagai klik tengahnya mouse. Karena mouse zaman sekarang mana ada mouse yang tidak ada pakai scroll. Mouse murah kali itu ya. Selain itu kita klik kanan untuk menggeser kamera. Jadi kita bisa melakukan rotasi kamera. Ini untuk tampilannya, bukan objeknya. Dan kalau kita gabungin kedua tadi, geser, rotasi, geser, rotasi. Kalian harus membiasakan 3D-nya ini supaya mendapatkan angle kamera yang cocok yang memang kalian mau. Jadi yang belum terbiasa 3D, kalian mencoba membiasakan menggabungkan antara klik kanan, lalu geser, klik tengah mouse, sehingga kalian bisa mendapatkan angle yang kalian mau. Bisa juga mengakses angle dari gambar gizmo di sebelah sini. Jadi kalau kita lihat, ini ada sumbu Y, kalau kita klik dia akan langsung ke arah sumbu Y-nya di atas, yaitu top down-nya. Bisa dari sumbu X, berarti dari samping, kita bisa lihat dari samping, dan juga kebalikannya dari Z, dan kebalikannya dari X, berarti kan minus X, jadi di belakang seperti itu. Dan kalau kita klik kotaknya di sini, itu kita akan pindah ke mode yang namanya isometric. Jadi kalau kalian lihat, di sini kalau kita klik, dia ISO, ini tulisannya perspektif, press ISO, terus kemudian perspektif, jadi dia bolak-balik antara itu. Isometrik dan perspektif, isometrik itu sebenarnya perbedaannya adalah dia 3D, cuma lebih kayak
2D yang memang menggunakan perspektif 3D. Jadi lebih jelasnya, contoh di sini adalah isometrik kurang lebih kayak gini. Jadi dia sebenarnya memang cuma tampilan 2D, cuma dia dibikin kayak ada kedalaman dan sudut-sudut seperti demikian sehingga kelihatan seperti ini, dimaksud dengan isometrik. Jadi mungkin kalau memang benar-benar true 3D, kita gunakan itu yang perspektif seperti ini, kayak gini. Lanjut menggunakan tools yang pertama, tadi sudah menggunakan hand tool, lalu ada move tool. Move tool ini kita bisa menggunakannya untuk menggerakkan objek di sini. Di sini kalau kita klik pada satu objek, nantinya akan muncul panah warna biru, merah, dan hijau, di mana merah itu maksudnya adalah untuk sumbu X. Jadi kita kalau klik panahnya, klik kiri, kita bisa menggeser. Lalu untuk yang sumbu biru ini adalah sumbu Z-nya, jadi kita bisa geser juga, dan juga ini sumbu Y. Kita bisa mengatur atas bawahnya. Kalau kalian mau mengakses dua sumbu sekaligus, di setiap pertemuan dari dua sumbu ini ada kotaknya. Jadi misalkan kalian mau akses sumbu X sama sumbu Z, di sini kita bisa klik kotak hijau di sini. Nantinya kalian bisa mengakses kedua sumbu X dan Z barengan seperti ini. Begitu pula dengan sumbu lainnya, ini berarti Y sama Z, dan ini X sama Z, seperti itu. Jadi ini yang namanya move tool untuk menggerakkan objek, menggeser objek, dan segala macamnya. Sebelahnya ada namanya rotation, dengan prinsip yang kurang lebih sama, X, Y, Z. Kalian bisa merotasi terhadap sumbu X, bisa merotasi sumbu Y, dan juga merotasi terhadap sumbu Z. Dan kalau kalian mau rotasi secara bebas, di sini ada lingkaran warna putihnya, jadi ini rotationnya free rotation, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada juga lagi namanya scale tool, di mana scale tool ini untuk namanya kelihatan untuk memperbesar. Jadi objek ini kita bisa besarkan secara sumbu yang kita mau, seperti apa, kayak gitu. Dan juga kalau menggunakan kotak yang putihnya, artinya dia besarkan secara proporsional. Maksudnya ketiga sumbunya dia membesarkan searah ketiga sumbu tersebut. Dan kalau kalian mau mendapatkan ukuran yang presisi, bisa gunakan property inspector transform di sebelah sini. Misalkan memang mau scalingnya itu X-nya 8, terus Y-nya 1, dan juga Z-nya 1. Dan kalau mau rotasi yang presisi, tentunya juga bisa menggunakan angka-angka di sini. Misalkan mau sumbunya ini 90 derajat, seperti itu. Nah, jadinya dia rotasi benar-benar presisi seperti itu, menggunakan transformnya di sebelah sini. Kemudian setelah itu ada tools yang namanya rectangle tool. Rectangle tool ini hampir mirip seperti kayak tools yang membesarkan di sini, tapi ini lebih kepake kalau pada saat kita menggunakan 2D ya. Jadi dia bisa membesarkan objek juga, tapi hanya sekedar rectangle, bidang datar, karena memang ini biasa dipakai kalau kalian masuk ke Unity yang 2D. Dan perpindahan antara 2D dan 3D sebenarnya tombol ada di sini. Ini jadi 2D, ini jadi 3D. Tapi itu tidak semudah itu, karena nanti kita harus mengatur kamera dan segala macamnya. Berikutnya ada tools yang namanya Move, Rotate, Scale, Selected Object. Jadi ini sebenarnya tools yang gabungan dari 3 tool ini, karena memang mungkin sering dipakai, jadi mereka gabungin semua jadi satu di sini. Jadi kayak gerak move-nya ada, untuk rotate-nya ada, dan juga untuk scaling-nya juga ada. Jadi mungkin ini lebih praktis, tapi mungkin kalau kalian belum terbiasa menggunakan 3 tools berbarengan, disarankan menggunakan tulisan satu per satu seperti ini. Dan tools-tools ini sebenarnya shortcut-nya bisa menggunakan Q, berarti paling kiri, W berarti move tool, E, jadi QWERTY ya, berurutan seperti itu. Jadi kalian bisa mengakses objek-objeknya menggunakan tools-toolsnya menggunakan shortcut dari keyboard QWERTY seperti itu. Di sebelahnya lagi ada namanya Custom Editor Tool. Jadi tools ini sebenarnya kosong. Jadi kalau editor kalian, Unity kalian tambahkan plugin-plugin tertentu, nanti toolsnya akan muncul di sebelah sini. Jadi mungkin ini jarang terpakai kalau kalian tidak menambahkan plugin. Lalu kita lihat yang center global dan segala macam ini. Center global ini baru kelihatan kalau kalian menambahkan objek dalam jumlah banyak. Jadi ini ada berhubungan dengan misalkan saya tambahkan objek baru lagi, mungkin sphere, lingkaran, sebuah lingkaran, saya geser. Nah, jadi saya milih objek dalam jumlah banyak menggunakan shift. Jadi ini dan ini saya pilih sekalian berbarengan. Jadi tools yang namanya center ini adalah untuk titik dia ada di mana. Jadi maksudnya titik gerakannya, pivotnya ada di mana. Apakah dia memang mau di tengah antara dua objek atau di objek yang terakhir saya pilih, pivotnya. Ini berpengaruh mungkin kalau pada move tool nggak gitu kelihatan. Tapi kalau pada saat rotasi itu akan kelihatan. Jadi kalau tadi misalkan pivot di sini, saya rotasi, objeknya akan berputar sendiri-sendiri. Tapi kalau kita menggunakan center, pada saat kita rotasi, objek itu berputar pada titik rotasi yang ada di situ. Tergantung centernya dia ada di mana. Nah ini pengaruh center maupun pivot tergantung kalau kalian memilih
objek dalam jumlah banyak. Kalau memang cuma memilih dalam satu objek doang, itu nggak gitu ngaruh ya center pivot itu, karena memang ya objek itu cuma satu, center pivotnya sama-sama di tengah, seperti itu. Global adalah kalau kita mungkin baru kelihatan kalau saya rotasi sedikit objeknya. Mungkin ini saya rotasi dulu sedikit objeknya seperti ini, kayak gini. Lalu kita akan menggunakan move tool dan menggunakan global. Global adalah defaultnya seperti ini, karena memang objek ini adalah namanya pemilihan sudut secara global. Titiknya itu global. Kalau global itu kita gerakin di atas bawahnya, kiri kanannya itu dia kayak gini. Tapi kalau lokal, kalau kita pilih dia ada global sama lokal ya. Lokal itu nantinya panahnya berubah tergantung arah objeknya, bukan tergantung tadi wordnya. Jadi kalau lokal itu mungkin ini belum gitu kelihatan. Saya mungkin rotate lagi biar lebih kelihatan. Nah, kalau lokal itu pada saat panahnya ini kelihatan. Global itu panahnya terhadap word. Jadi tergantung wordnya memang nggak berubah, atas bawahnya kayak gini. Tapi kalau lokal itu objeknya. Jadi kalau kita geser ke atas, dia akan ngikutin sudut objek yang X-nya ini ada di sebelah mana. Dia akan maju ke sebelah sana. Seperti itu. Jadi beda dengan lokal, dia mengikuti sumbunya itu berdasarkan memang wordnya kayak gini. Gitu, mengikuti wordnya. Ya, saya rasa itu. Jadi kalian coba membiasakan dengan 3D, terutama 3D. Jadi kalian membiasakan untuk rotasi dan segala macam, besarin objek. Dan karena memang Unity 3D ini basically-nya ya seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu secara garis besar Unity, getting started with Unity 3D. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.